Oke, jadi intinya buat semuanya, stop judi online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan membawakan tema yaitu kasus judi online di zaman yang sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arya Wisnu Wibowo dengan NIM 104012500116. Oke, nama saya Nadib Nasar Ramadan dengan NIM 104012500085. Lalu saya Muhammad Rafi Sidki dengan NIM 104012500127. Dan saya Muhammad Alfiansyah dengan NIM 104012500487. Dan saya Muhammad Repal Saiful Putra dengan NIM 104012500276. Nah, kita masuk nih ke topiknya. Kita kan lagi ngomongin perihal judi online. Ya. Nah, gimana sih pandangan kalian perihal judi online? Apalagi sekarang kan kita tahu ya bahwa bukan orang-orang yang sudah bekerja saja yang sudah nyebur ke judi online itu. Bahkan siswa maupun mahasiswa juga pasti ada yang pernah main judi online tersebut. Gimana sih pandangan kalian nih? Ya, gimana sih pandangan kalian sama judi online itu? Atau sama orang yang main judi online deh? Kamu dulu deh, gimana deh? Kalau menurut saya ya, orang-orang yang main judi itu bodoh. Karena rata-rata orang yang main judi itu tahu kalau yang dia mainkan itu ada bandarnya, ada yang ngatur, sistem itu ada yang ngatur. Jadi, tapi masih mereka mainin. Saya nggak tahu itu kenapa. Itu sih kalau menurut saya. Coba kalau yang lainnya deh. Kalau menurut saya, bermain judi online adalah mempertaruhkan persentasi yang sangat kecil. Ya. Kenapa sangat kecil? Karena dengan rata-rata kasus yang ada, mereka meng-spend uang hampir dengan contoh 5 juta dan mereka hanya dapat uang 5 juta gitu. Nah, tapi terkadang awal-awal tuh mereka dikasih menang buat berujung jadi mereka tuh kecanduan atau terjebak di lingkaran setan itu loh. Iya sih, benar sih. Kalau dari kamu deh gimana deh? Kalau dari aku ya, penjudi itu di mana? Bodoh, iya. Saya setuju dengan Rapi tadi, bodoh. Iya. Terus teman saya ada yang judo sampai ngegade-gadein. Wah, itu kan motor. sendiri kan? Ya, ini pengalaman pribadi dari teman saya. Tapi orang tuanya tahu itu. Ya, orang tuanya tahu. Dia dipecat dari kerjaannya. Oh, dia udah bekerja. Ya, udah kerja. Gak ada motor, gak ada HP ya. Jadi dimiskinin gitu sama judol itu. Sama bandarnya ya. Sama bandarnya. Padahal dia tahu dia udah kalah, tetap aja main sampai sekarang kan. Tapi Bisa tadi dibilangin. udah gadain motor, gadain HP, namanya di mana tuh? HP-nya kan udah digadain. Ya, kan pinjem, dia bisa pinjem. Oh iya, pinter. Jadi masih diusahakan Iya. walaupun si Device-nya udah dijual. Iya. Tapi pinter juga ya pemain-pemain judi online. Bodoh. Maksudnya kan masih Pinter gimana? dia tuh mikirnya, oh ngumpulin uang dulu nih, baru pinjem ke yang lain gitu kan. Pemikirannya, gade dulu lah, ini bakal Iya. menang, ini pasti kita tebus lagi. Kan malah gak ada yang lain gitu. Dia dari lubang tutup lubang. Ya, dari lubang itu. Nah, kalau dari Bung Wisnu nih, gimana sih pandangan? Menurut saya itu pandangan yang orang yang bermain judi online itu pembodohan sih. Karena mereka tahu bahwasannya judi online itu sudah yang ngatur ya, bandar kan. Bandar itu mengatur kamu menang, kamu kalah, tapi tetap aja dilakuin nih. Contohnya seperti ini nih. Kamu beli ini 5.000 misal. Iya. Ini Oke, intake potnya di sini nih. Ya, coba di sini. Saya beli 5.000 nih. Ini zongnya di sini. Oke, zongnya di sini. Coba pencet. Dapatnya tuh zong. Oh, iya. Itu ibaratnya jadi kayak itu gitu. pembodohan sebenarnya tuh kalau judi online tuh. Kamu udah dia ngatur sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa orang-orang masih tertarik. Dan judi online itu memancing kita untuk meminjam di online. Iya. Banyak itu. Kasusnya sudah banyak. Iya, banyak. Di Indonesia saja kalau nggak salah hutang kepada pinjol saja sudah sampai berapa miliar, saya lupa itu angkanya. Itu tuh beda-beda tempat, misalkan aplikasi ini. Ya pokoknya ditotalin ya, yang terdaftar di OJK itu sudah beberapa miliar dikarenakan yang utamanya itu seperti judi online. Begitu. Oke. Tapi Nah, kalau menurut kamu gimana pandangannya? Kalau menurut aku nih ya, perihal judi online. Ya yang pertama emang yang kalian kasih omongin emang benar. Iya. Karena emang bodoh gitu ya orang-orang judi online itu. Tapi kalau kata aku tuh gimana ya, judi online itu emang membodohkan.
Tapi bagi orang-orang gini, aku tuh menganggap judi online bodoh bagi orang-orang yang tahu bahwa itu tuh penipuan. Tapi aku juga gak bisa ngomong bahwa orang itu bodoh nih karena dia main judi online. Tapi gini dulu, kenapa aku gak bisa ngomong dia itu bodoh karena dia main judi online? Karena misalkan bisa jadi dia emang sebelumnya belum tahu bahwa judi online itu membodohkan, judi online itu penipuan, judi online itu udah ada bandarnya, kan bisa jadi ada orang-orang yang benar-benar nyobain doang nih. Misalkan misal aja Bung Wisnu nyobain nih, tapi dia tuh emang nggak tahu padahal judi online tuh Ada bandarnya. jadi dia nyobain gitu kan. aja gitu. Ya emang dia sudah dibodohkan, tapi kita gak bisa bahwa dia nyebut oke, dia bodoh bisa, kita sebut dia bodoh bisa karena dia gak nanya-nanya dulu ke yang lain. Iya. Karena pihak judi online tuh gimana sih atau gimana? Nah itu. Oh kata aku sih gitu. Tapi maaf saya sangkal ya. Judi itu dilarang dalam Islam, Bung. Ya. Betul. Jadi apapun itu, kalau kita penasaran pun itu kita bodoh ya. Iya. Kita penasaran nih judi online kayak gimana, kita pengen nyobain, itu bodoh. Karena dalam Islam saja sudah dikasih tahu bahwasanya judi itu haram. Dan uang judi itu bakal menjadi uang yang haram juga. Mau kita jadiin usaha, mau kita jadiin apapun itu, Nggak berkah. pertama jadi usaha itu nggak akan berkah. Yang kedua, kalau kita beliin barangnya itu bakal hilang. Yang ketiga, kalau kita beliin makanan, mungkin makanan itu menjadi penyakit buat kita sendiri. Gitu, Bu. Jadi darah daging yang haram. Karena ya. duitnya Iya. itu duit haram. Awalnya dari haram. Tapi aku mau nanya lagi nih sama kalian nih. Kan kita tahu lah kalau hidup tuh bertaruh. Ya kan? Bertaruh. Hidup Ya, adalah iya, pertaruhan. iya, Ya kan? Taruhan. Saya setuju. Nah, kenapa sih judi online itu bisa disebut haram, tapi kita tuh tahu bahwa judi online itu kita bertaruh uang kita gitu. Sedangkan apa bedanya dengan kehidupan kita yang sama dengan bertaruh? Nah, gimana sih kalau kata kalian itu, Bang? Menurut saya beda, Bung. Menurut kamu beda nih, gimana? Pertaruhan dalam hidup dan pertaruhan dalam judi online itu beda. Oke. Yang pertama mungkin dalam hidup. Dalam hidup itu kita mengusahakan sesuatu untuk bisa mendapatkannya. Kita diajarkan untuk berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu. Kita sholat 5 waktu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala usaha kita tuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan judol. Masa judol kita harus minta restu dulu? Kan gak mungkin. Haram itu. Itu menurut saya. Setuju sih. Kalau cuma ada cuma mencet-mencet doang. Iya sih, kalau katakan ada lagi Ada pandangan ikhtiarnya. pandangan dari kalian. Usahanya cuma pencet-pencet layar. Iya, pencet-pencet. Dan bertaruh hanya perihal uang doang. Iya. Ya. Nggak ada dalam. Tapi terkadang banyak kasus tuh malah yang bermain judol tuh dengan ekonomi yang menengah ke bawah. Iya, betul. Iya, betul juga tuh. Betul. Itu masih menjadi pertanyaan kenapa orang-orang yang menengah ke bawah tuh berani mempertaruhkan uangnya yang hanya punya segitu-gitunya Pas-pasan. misalnya. Tapi berani mereka pertaruhkan daripada yang menengah ke atas gitu loh. Karena mereka tuh pengen kayak secara instan Ya, gitu. Intinya pengen mendapatkan uang Secara instan, tapi dengan usaha yang tidak sepadan dengan apa yang dia inginkan gitu, Bu. Padahal logikanya tuh judi itu permainan orang kaya ya sih, yang benar-benar udah Iya. punya uang gitu, Iya, iya, seharusnya iya. gitu ya. Walaupun tetap haram. Iya, dan emang gak diajarin buat orang kaya Iya. buat main judi ya. Kita gak menormalisasikan bahwa orang kaya boleh main judi, nggak. Iya. Tapi bahkan orang kaya pun jarang bermain judi, Bu. Iya. Karena Kecuali dalam apa penelitian pun yang kebanyakan yang bermain adalah menengah ke bawah. Iya. Dan emang paling mirisnya di Indonesia sih ya. Karena mereka gampang percaya, minim dari literasi Iya, kan. literasi. Karena di Indonesia itu rata-rata orangnya tuh pengen kayak secara instan. Itu dia, itu pengen sebenarnya intinya. instan intinya tuh. IQ-nya rendah, kan. Kebanyakan IQ rendah tuh program MBG. Ya, salah ya? Salah ya. Salah ya. Lihat iklan dikit gitu kan, dapat uang bisa dapat 100 juta. Iya. Apalagi di Bisa, sosmed bisa. banyak banget iklan-iklan yang kayak gitu. Iya, langsung Jadi, tergiur, mau masuk. scroll TikTok, scroll Instagram, banyak di situ Nah, tapi iklan-iklannya itu. aku tuh pernah baca ya perihal hadis ya dari Nabi kita semua, Nabi Muhammad. Dia tuh pernah bersabda perihal barang siapa berkata kepada saudaranya mari berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Nah, berarti tidak kita pungkiri bahwa zaman dulu juga udah ada yang namanya judi ya. Oh iya sudah ada, Bu. Hanya saja sekarang itu judinya itu secara online. Iya, gitu. iya, gitu. Jadi lebih praktis dan tidak apa ya
Iya. Jadi tinggal buka HP Iya, kayak di mana aja bisa. Iya, Di mana aja bisa. Tidak terlalu mengeluarkan effort ya. Iya. Penting ada HP, ada gadget, ada sinyal, udah. Nah, udah Iya, itu bener. nggak main. Kalau dulu kan harus ke tempatnya. Iya, ada uang sih. Tapi kalau kalian ada gak sih punya temen gitu selain kamu ya? Kamu kan tadi udah ngasih tahu bahwa ada temen kamu yang sampai nggadein motor. Ada gak sih yang lebih parah atau memang ada contoh lain gitu? Kalau aku sih ada ya temen aku kayak sampai dia karena sempat nelpon saya juga kayak nih mau beli mobil gak sama Aing gadain berapa 20 juta sampai segitunya dan saya belilah tapi ternyata orang tuanya nggak tahu bahwa mobilnya tiba-tiba hilang di rumahnya. Oh, jadi dia mobil. nggak ngomong sama orang. Nggak ngomong sama sekali. Emang main gadain posisinya aja. tuh orang tuanya lagi di luar kota, lagi kerja dia. Berani juga ya. Berani juga makanya aku wah keren juga nih anaknya. Sakit sih. Sakit sih. Sambil bertarung dia. Sakit ya. Logikanya kena. Dia terlalu percaya diri. Iya. Dapat uang dari gada ini bisa balik 2 kali lipat. Iya. Tapi kenapa ya orang-orang yang udah yang kenal sama judi online itu kayak keras banget gitu, susah dikasih tahu. Iya. Malah dia tuh kayak pede, main tahap judi nih bos, senggol dong. Nah, kenapa sih bisa gitu ya orang-orang ya? Soalnya dia udah Cacing naga-naga. cacing naga gitu. Nah, itu Apa ya? emang repot ya. Iya sih. Ya lingkaran setan sekali udah masuk sangat susah keluar. Muter-muter di situ lagi. Terus. Susah buat keluar. Susah sih, susah banget. Berat sih. Ya itu sangat susah sekali tuh. Bahkan di podcast saja kemarin kalau nggak salah saya pernah menonton podcast Iya. di podcast Deddy Corbuzier, yaitu orang Indonesia yang menjadi admin judo. Oh iya, saya tahu, iya, saya tahu, iya, saya iya, tahu. Saya tahu. Bukan di Corbuzier juga Di datang. Corbuzier juga ada. Dia banyak datang dia. Ya tahu yang satu dia ngasih link webnya tuh 15 juta. Yang Dia pokoknya dia nyebarin link itu loh. Oh, Iya. Tapi lewat admin yang lainnya Iya. gitu. Dan dia pun yang di sana sudah ngasih tahu kepada kita yang Indonesia ya. Kalau judi itu bisa. Kalau judi itu sudah disetting. Makanya itu orang Indonesia itu minim literasi dan pengen kasih secara instan. Tapi terkadang tuh bukan minim literasi, mereka udah baca, mereka udah tahu, tapi mereka akan buta akan hal fakta itu loh. Iya, karena emang tergiur oleh uang gitu. Karena ya, susah. Bahkan di situs-situs judi sekarang kan melihat bahwa adanya bocoran kayak ini nih cara mainnya biar menang MP, segini ya gitu kan. Enggak ya. Hah? pola Ya. Ada yang gitu. Makanya orang-orang pada tergiur. Sama kayak rokok. Rokok kan udah diperingati kalau rokok itu berbahaya. Rokok membunuhmu. Tapi Iya. kenapa rata-rata masih bisa? Oke. Oke, Bapak dosen yang terhormat, mungkin sekian dari kelompok 6 dan pesan singkat yang bisa kita sampaikan yaitu judi online itu sering menjanjikan keuntungan yang cepat, tetapi tidak pada hakikatnya yang lebih banyak menimbulkan kerugian, kecanduan, utang, dan rusaknya hubungan antar keluarga atau pertemanan. Nah, di Islam itu mengajarkan mencari rezeki itu dengan cara yang halal, jujur, dan penuh keberkahan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih semuanya.